Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas aneka karunia yang Allah berikan, nikmat hidup dan kehidupan yang terus Allah berikan. Nikmatnya pada kita tak pernah henti dan bertepi. Senantiasalah mohon selalu pada Allah, salawat teriring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa untuk kita semua, senantiasalah selalu dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Jikalau diri kita secara fisik, jasmani, luka, tidak nyaman, kotor, baju kita, bagian tubuh kita, apalagi di wajah kita, tentu kita akan segera membersihkannya, memperbaikinya, agar nampak kita sendiri melihatnya nyaman, kita sendiri merasa tidak lagi menempel bagian-bagian yang tidak nyaman pada diri kita, kotoran, hal ihwal yang tidak pantas dan layak. Kita ingin menyamankan diri kita. Tentu yang saya maksud di sini, lebih dari itu kita harus menyayangi diri kita sendiri, dalam artian jikalau diri kita yang terdiri dari jasmani dan rohani, kita harus senantiasa baik jasmani maupun rohani kita sayangi, di mana bahagian rohani kita, jikalau dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sudah kadung dan banyak disadari atau tidak, maksiat, munkarat, aneka perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kalau kita sayang pada diri kita sendiri, segera bersihkan dengan cara bertaubat. Tidak mungkin wadah yang kotor jika diisi dengan apapun, maka kalau tidak dibersihkan wadah yang kotor tersebut, dituang apapun, dimasuki apapun yang jernih sekalipun, tetap akan kotor. Artinya penting untuk dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran jiwa, penyakit-penyakit hati, termasuk hal ihwal, dosa-dosa kita yang besar, kecil, lampau, kini, kita sadari atau tanpa kita sadari. Perbanyak senantiasa mohon ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadahnya dibersihkan, terus dituang dengan air yang jernih, dengan amal-amal kebaikan, dengan amal soleh, maka wadah yang bersih terus dituangi dengan air yang jernih, yang bersih, tentu akan lebih baik dan jernih dia hasilnya, sehingga menjadilah wadah yang terisi dengan air jernih, dan kotoran-kotoran hati pun aneka dosa hilaf, terlebih dosa syirik, terlebih
apabila kita lakukan bukan karena Allah, terlebih kita merasa yang berbuat, kita mohon ampun seraya mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, penting untuk memperbaiki diri kita. Kita sayang dengan diri kita sendiri. Kita harus sungguh-sungguh diperlukan untuk sungguh-sungguh berubah dan berubah untuk lebih baik lagi. Niscaya kesungguhan itulah nantinya akan berbuah. Betul-betul kita akan istiqomah untuk kebaikan dan perbaikan. Untuk itu penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, pikirkan yang baik-baik, kemudian katakan yang baik-baik, dan lakukan yang baik-baik saja. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan amat sangat saling bersinergi. Jika yang kita pikirkan negatif, apalagi yang dikatakan negatif, maka otomatis dikhawatirkan kelakuan pun akan negatif. Yang dilakukan pun menjadi sia-sia dan negatif. Untuk itu, hayati senantiasa selalu firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, jika kau berbuat keburukan, kembali keburukan itu untuk dirimu sendiri. Karenanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sebagai perlambang kita menyayangi diri kita sendiri, maka jikalau perbuatan yang tidak baik, stop saat ini juga. Dan kita mulai saat ini, sekarang, detik ini, tekadkan hidup ini untuk kebaikan, perbaikan seraya kita lakukan semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kita pun harus lebih baik dan banyak manfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama manusia yang lainnya. Hiasi pula dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa mensyukuri apa yang ada, yang dengannya insya Allah termasuk niat sebuah perubahan, termasuk yang kita lakukan. Kalau kita terhias senantiasa nuansa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, lambat laun Allah akan selalu tambah nikmatnya pada kita, termasuk nikmatnya dalam sebuah perubahan, nikmatnya kita menyayangi diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita otomatis untuk sebuah perubahan. Ketahuilah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa ingin mensucikan, membersihkan dirinya. Rugi besar orang yang mengotorinya. Diperlukan ketekunan, disiplin terus-menerus, senantiasa. Akhirnya tahalli, tajalli. Buang sifat-sifat yang tiada terpuji, masukkan sifat-sifat terpuji, sehingga terasa akhirnya nuansa hati kita selalu rasakan penting dalam hidup ini.
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Terasa kita selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita tarik, kita keluarkan hembusan nafas kita ini, hayat kita hidup ini adalah hakikatnya hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melihat, mendengar, asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, bisa bertutur kata, tangan bergerak, kaki melangkah. Allah Karim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Rasakan, penting kesadaran selalu merasa bersama Allah, bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada pada diri kita, yang dekat dengan leher kita, lebih dekat lagi. Sehingga perubahan yang fantastis, perubahan yang terus-menerus untuk kebaikan dan perbaikan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, jikalau kita senantiasa merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridho pada kita, sehingga perubahan untuk mengenal jati diri kita, membersihkan wadah-wadah yang sudah kadung banyak kotor pada diri kita ini, dengan cara tubuh ilallah taubatan nasuha. Kita kembali bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang dengannya jikalau kita sungguh-sungguh walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang sungguh-sungguh menuju jalan menggapai keridhaan Allah, niscaya Allah akan berikan jalan untuk meraih menuju keridhaannya. Dan akhirnya penting untuk menggapai ridha Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan senang meridhoi kamu jikalau kamu ridho atas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam akhlakul karimah, istiqomah senantiasa untuk membersihkan diri kita dalam jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati, sayangi kami senantiasa dari sisimu ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadikan segala urusan kami bimbing ya Allah, agar selalu senantiasa dalam bimbingan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.